Shalom Jemaat GBI Care Laguna Fluid, salam sehat bagi kita semua. Kini kita sama-sama masuk dalam ibadah online. Kita siapkan hati kita sama-sama angkat pujian, kami memuji kebesaran. Kami segala berkat dan kesehatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah lepas dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan yang Kau sediakan buat kami. Kini Tuhan kami mau sama-sama sebelum kami lebih lagi Tuhan memuji menyembah Engkau. Kami mau menaikkan doa syafaat kami, segala pokok doa kami Tuhan kepada Engkau. Pertama kami mau menaikkan doa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa biar kiranya lawatan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami Tuhan. Baik dari segi sosial, ekonomi, politik Tuhan kami berdoa. Kesehatan pun Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan berikan damai sejahtera-Mu atas bangsa dan negara kami. Kau berkati pemimpin kami, pemerintahan kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi Tuhan dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya Kau berikan hikmat kepada beliau Tuhan supaya boleh memimpin bangsa ini Tuhan, terlebih lagi dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Di dalam era new normal ini Tuhan, biarlah banyak kebijakan-kebijakan Tuhan yang bukan hanya mementingkan kesehatan tapi juga ekonomi, sosial, politik dan keadaan masyarakat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau telah memilih pemimpin bangsa ini Tuhan untuk memberikan damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Kau berkati Tuhan Pak Jokowi dan para stafnya Tuhan. Bahkan
Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis Tuhan yang bekerja, baik dokter Tuhan, perawat, bahkan Tuhan yang terlibat Tuhan di dalamnya Tuhan, di dalam zona merah Tuhan, rumah sakit Tuhan yang menangani pasien COVID-19. Kau berkati mereka dengan kesehatan Tuhan dan kekuatan. Kiranya Bapa ada solusi yang terbaik untuk melalui Tuhan Bapa pandemi COVID-19 ini, maupun vaksin ataupun obat-obatan Tuhan. Kami berdoa biarlah segera Tuhan para peneliti dan para ahli Tuhan biologi menemukannya Tuhan, sehingga kami yakin Tuhan satu saat nanti Tuhan wabah pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa juga Tuhan agar bangsa Indonesia diselamatkan oleh Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Bayarlah anak-anak Tuhan banyak yang bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk membuat Indonesia Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kepala Sidang kami Pak Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan, beserta dengan keempat wakilnya. Kami berdoa Tuhan kiranya Kau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, Kau berikan kekuatan dan kesehatan dalam melayani pekerjaan Tuhan, sehingga kami percaya biarlah di bawah naungan Gatot Subroto Tuhan, beliau Tuhan boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dan memperbesar Tuhan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kau berkati juga Karayon kami Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan. Kau berkati juga Tuhan para cabang-cabang yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan melawat Tuhan rayon satu hari ini Tuhan dengan lebih lagi, supaya banyak Tuhan cabang-cabang yang baru Tuhan, bahkan banyak jiwa-jiwa juga Tuhan boleh dimenangkan di bawah rayon satu hal. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami Tuhan, untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Aziz Gozali Tuhan. Kau berkati Tuhan beliau, para staf juga yang ada Tuhan, bahkan juga para pengurus dan pekerja yang ada. Biarlah kiranya diberikan hati untuk terus melayani Tuhan dengan giat lagi Tuhan. Dan kami percaya Kau berikan kami semua kesehatan yang kami percaya kami akan dilalukan lewat pandemi COVID ini Tuhan. Kau berkati pada jemaat yang ada, mereka yang sakit, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam masalah Tuhan. Kau berikan jalan keluar. Bahkan kami percaya Tuhan, pada saatnya nanti ketika kami kembali Tuhan boleh beribadah Tuhan di gereja kami yakin Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang boleh datang dan boleh Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada Engkau. Biarlah segala pokok doa kami ini Tuhan kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara. Pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19,
Iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmat-Nya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kini saatnya kita mau lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Dan kita mau siapkan hati kita juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
Terima kasih Tuhan, kami percaya segala ucapan syukur yang kami naikkan Tuhan, segala penyembahan yang kami naikkan, biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kini Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih ada dan kita masih boleh beribadah, baik itu melalui media online. Kita percaya Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami beribadah bersama-sama, baik itu melalui media online. Tuhan, kami percaya Tuhan tetap menyatakan kuasa-Mu bagi kami semua. Dan Tuhan, pakai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah segala firman yang hamba-Mu sampaikan itu semua berasal daripada Engkau, sehingga kami semua boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, dan kami keluar sebagai umat-umat pemenang yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus memimpin kami, memampukan kami, memberikan kami hikmat pengertian daripada Tuhan. Dan Bapa, kami percaya, kami tolak kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami dan yang mengganggu saat firman-Mu akan diberitakan Tuhan. Kami hancurkan kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih ada dan kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dari Yunus pasal 2. Karena beberapa minggu yang lalu saya membahas tentang Yunus pasal 1, hari ini saya akan masuk dalam Yunus pasal 2. Saya memberikan tema di dalam kitab Yunus pasal 2 ini yaitu kasih dan anugerah Allah bagi kita. Karena kasih dan anugerah Allah bukan hanya bagi Yunus, tapi bagi kita juga. Di Yunus pasal 2 di ayat 1-10 dengan perikop doa dan ucapan syukur Yunus. Tapi sebelum kita masuk dalam Yunus pasal 2, saya mau ajak kita untuk mereview sejenak apa yang ada di dalam kitab Yunus pasal 1. Yaitu yang pertama, Yunus adalah seorang nabi yang diutus Tuhan langsung pergi ke kota yang Tuhan mau. Jadi Yunus bukan hanya sebagai nabi perantara menyampaikan pesan Tuhan kepada raja, tapi nabi yang unik. Dia adalah nabi yang diutus untuk pergi langsung ke kota yang atau ke tujuannya Tuhan yang mau Tuhan sampaikan pesannya itu. Yaitu kemana? Ke Niniwe atau ke bangsa Asyur. Nah, Yunus diutus Tuhan ke Niniwe untuk apa? Untuk membuat bangsa Niniwe bertobat. Bangsa Niniwe kembali kepada Tuhan karena mereka adalah bangsa yang jahat, bangsa yang kejam, bangsa yang luar biasa kekejamannya, sampai bahkan di Alkitab dikatakan Niniwe, kejahatan mereka sudah sampai kepada Tuhan. Nah, pada waktu Yunus diutus sama Tuhan pergi ke Niniwe, Yunus nggak mau. Yunus melarikan diri. Yunus melarikan diri ke Tarsis. Yunus di pasal 1 ini Yunus melarikan diri ke Tarsis. Yunus ke Tarsis itu di mana? Tarsis itu kota yang antabrata, kota yang belum mengenal Tuhan. Jadi menurut saya sinkron ketika Yunus pergi ke sana, mungkin di dalam pemikiran Yunus bahwasanya Tuhan atau Allah Israel saat itu, Allah YHWH, tidak akan mengejar Yunus sampai ke Tarsis. Karena ketika Yunus sampai di Tarsis, mungkin di sana tidak ada nama Tuhan, di sana tidak ada kuasa Tuhan, di sana tidak pernah terdengar tentang mujizat Tuhan Allah YHWH. Jadi mungkin Yunus berpikir ketika dia sampai di sana, maka dia bisa lari dari panggilannya, maka dia bisa menghilang dari Tuhan, maka Tuhan tidak akan mencari dia, maka Tuhan tidak akan mengejar dia sampai ke Tarsis. Mungkin itu yang ada dalam pikiran Yunus. Tapi kenapa kok Yunus lari dari panggilan Allah? Kenapa Yunus kok lari dari panggilan Tuhan? Yang pertama saya mau kasih tahu, karena Yunus mungkin tidak ingin bangsa Niniwe, bangsa yang kejam, bangsa yang jahat itu diampuni sama Tuhan. Karena Yunus tahu Allah Maha Kasih, Tuhan Maha Kasih. Maka daripada itu mungkin Yunus lari dari panggilan Tuhan itu. Kenapa? Karena Yunus gak mau bangsa yang jahat itu diampunin sama Tuhan. Nah, bukankah itu juga yang terjadi pada saat ini? Banyak Yunus-Yunus yang melarikan diri. Banyak Yunus-Yunus yang justru malah tidak ingin orang yang membutuhkan kasih Tuhan bertobat. Kita harus melihat diri kita, apakah kita menjadi Yunus yang seperti itu atau tidak. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika kita
berpikir bahwasanya orang yang menjahati kita, atau orang yang tidak melukai kita, atau orang yang tidak menjahati kita, tapi kita melihat kehidupan orang ini jahat, kehidupan orang ini tidak baik. Terus ketika kita mendapatkan pesan dari Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada dia agar dia bertobat, dan kita berpikir bahwasanya Allah pasti mengampuni dia, Allah pasti akan membuat dia bertobat. Terus kita berpikir gini, nggak layak dia buat diampunin, nggak layak dia buat menerima ini, lebih baik udah biarin aja, biar dia dihukum sama Tuhan. Bukankah kadang-kadang kita sebagai manusia yang saat ini ada, kita menjadi seperti Yunus yang seperti itu? Untuk saat ini, kalau ada yang seperti itu, berpikiran seperti itu, kita harus bertobat, kita harus berubah, kita harus belajar untuk mengubah pola pikir kita. Kenapa? Karena Tuhan justru mau manusia yang jahat, yang manusia yang kejam, manusia yang jauh daripada Tuhan, karena Tuhan mau mereka semua kembali kepada Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Justru orang-orang yang jauh dari Tuhan adalah orang-orang yang semakin memerlukan kasih-Nya Tuhan. Justru orang-orang yang jahat, orang-orang yang kejam adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memerlukan kasih dan pertolongan Tuhan. Bagaimana mereka mungkin bisa mendapatkan kasih Tuhan? Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan anugerah daripada Tuhan, sedangkan media atau orang yang Tuhan mau utus untuk menyampaikan pesan dan kasih Tuhan tidak mau, atau media atau orang yang diutus sama Tuhan melarikan diri? Justru saya mau tekankan di sini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ketika kita mau dipakai sama Tuhan, jangan pilih kasih, jangan lihat apa yang mereka lakukan, tapi lihat yang Tuhan mau lakukan bagi mereka. Karena kita percaya Tuhan mau orang-orang yang jauh sama Tuhan juga mendapatkan kasih dan anugerah daripada Tuhan. Nah, apa yang terjadi sama Yunus ketika dia lari dari panggilan Tuhan? Yang terjadi sama Yunus ketika dia lari dari panggilan Tuhan di Yunus pasal 1 adalah yang pertama, Tuhan mengirimkan badai yang besar. Tuhan mengirimkan badai yang besar, angin ribut yang besar di tengah laut. Bahkan singkat cerita, ketika angin besar terjadi, Yunus malah tenang-tenang aja, Yunus malah santai-santai aja. Bahkan si nakoda semuanya akhirnya datang ketemu Yunus, dan Yunus ditanya, apa yang kau perbuat? Dan Yunus menceritakan, akhirnya ketahuan lah bahwasanya Yunus berbuat seperti ini. Lalu Yunus dilemparkan ke laut. Ketika Yunus dilemparkan ke laut, Tuhan mengirimkan kapal selam untuk Yunus. Kapal selamnya apa? Yaitu sebuah ikan yang besar. Dikatakan di Yunus pasal 1 itu adalah Tuhan mengirimkan ikan yang besar, bukan ikan kecil, tapi ikan yang besar datang dan memakan Yunus dan menelan Yunus. Nah, di pasal 1 dikatakan seperti itu. Lalu kita bertanya dalam hati dan pikiran kita. Sampai saat ini pun juga saya bertanya, bahkan banyak perdebatan. Ikan apa yang menelan Yunus? Sampai-sampai Yunus bisa ditelan. Dan saya coba mencari tahu, Bapak Ibu, ikan apa yang menelan Yunus? Dan ikan yang terbesar yang ada di Laut Mediterania yang saya telusurin, ya saya dapat satu ikan paus sperma. Ikan paus sperma ini panjangnya bisa sampai 18 meter atau 18 sampai 20 meter. Ikan paus ini juga pernah diberitakan di dalam media televisi itu menelan seekor cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi ini panjangnya bisa sampai 12 meter. Itu bisa ditelan oleh ikan ini. Bayangin Bapak Ibu, apalagi Yunus yang kecil. Jadi saya menarik bahwasanya ikan besar yang dimaksudkan pada saat itu adalah ikan paus sperma. Ikan paus yang panjang, ikan paus yang logis untuk kita katakan bahwasanya oh, ini masuk dalam kategori ikan besar. Jadi saya tidak mendefinisikan bahwasanya Alkitab harusnya nulisnya ikan paus sperma, tapi enggak. Tapi yang saya tarik daripada hal ini adalah ikan terbesar saat itu adalah ikan paus sperma, ikan yang panjang dan besar. Nah, cara penyelamatan Tuhan begitu unik Bapak Ibu. Jadi kita belajar dua hal penting daripada cara penyelamatan Tuhan di Yunus pasal 1. Yang pertama, cara penyelamatan Tuhan
yang kita bisa belajar dari Yunus pasal 1 yaitu yang pertama anugerah Allah bagi Yunus. Kenapa saya bilang anugerah Allah? Di pasal 1 waktu awak kapal bertanya, "Akan kami apakan engkau agar laut menjadi reda?" Lalu jawab Yunus, "Lemparkan aku ke laut. Lemparkan aku ke laut." Saat itu Yunus bilang, tetapi justru yang terjadi apa? Awak kapal membawa kapal itu ke daratan. Bukannya mereka mengangkat Yunus atau melemparkan Yunus, tapi mereka malah membawa kapal itu, berusaha membawa kapal itu ke daratan. Tapi Tuhan menggagalkan rencana itu. Di Yunus pasal 1, Tuhan gagalkan rencana itu. Angin makin besar, badai makin besar. Nah, kenapa kok Tuhan gagalkan rencana itu? Pertanyaannya di situ. Padahal saya bilang gini, dua hal penting yang kita dapat belajar dari hal penyelamatannya Tuhan di Yunus pasal 1 ini. Yang pertama anugerah Allah. Tapi kok kenapa Tuhan bisa justru gagalin? Kenapa Tuhan gak kasih? Biarin aja Yunus ke daratan dulu. Tapi justru malah digagalin. Saya simpulkan seperti ini Bapak Ibu. Karena kalau Yunus dan awak kapal itu berhasil menuju daratan, mungkin Yunus dan awak kapal akan berpikir seperti ini. Keselamatan mereka itu bisa berasal dari usaha mereka sendiri karena pengalaman mereka dalam berlayar. Jadi makanya Tuhan gagalkan, Tuhan gak mau mereka sampai di daratan. Maka Tuhan gagalkan usaha mereka itu. Kalau mereka bisa sampai di daratan, berarti mereka akan berpikir, oh, keselamatan yang mereka terima, mereka bisa sampai di daratan, itu karena usaha dan kepintaran mereka. Dan yang kedua, kita juga bisa melihat hal ini di dalam kisah manusia. Waktu pertama kali manusia di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita bisa melihat bahwasanya apa? Ketika manusia berbuat dosa, manusia melarikan diri daripada Tuhan. Ketika manusia melarikan diri daripada Tuhan, dia mencoba dengan kepintaran dan kepandaian dia. Manusia pertama yang di Taman Eden dan Adam dan Hawa, ketika mereka selesai berbuat dosa, mereka mengambil pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tapi Tuhan katakan, bukan menggunakan hal itu. Tapi Tuhan membuatkan atau memotong domba dan membuatkan baju dari kulit binatang. Apa yang Tuhan mau ajarkan di sini? Bahwasanya apapun yang manusia lakukan, dosa apapun yang manusia lakukan, kesalahan apapun yang manusia lakukan, bukan dapat diselesaikan dengan cara manusia, tapi harus diselesaikan melalui keselamatan, yaitu penebusan, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, kita belajar daripada ini bahwasanya akibat dosa hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan. Jadi akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa saat itu bukan karena kepintaran dia yang bisa dia lakukan menutupi ketelanjangan mereka dengan pohon ara, tapi harus Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang menebusnya. Tuhan gak mau akibat dosa mereka yang selesaikan, tapi Tuhan mau akibat dosa itu hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan. Sama halnya juga Yunus, ketika dia lari dari panggilan Tuhan, dia berusaha, awak kapal juga berusaha untuk menyelamatkan Yunus, tapi Tuhan gagalkan rencana itu. Kenapa? Karena akibat daripada lari dari panggilan Tuhan, akibat dosanya, bukan mereka yang menyelesaikan, tapi Tuhan yang harusnya menyelesaikan. Lalu yang kedua, kita belajar daripada hal itu, yaitu kedaulatan Tuhan. Di Yunus pasal 1, pada waktu awak kapal membangunkan Yunus berkata kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku seorang yang takut akan Allah, Allah yang menciptakan lautan dan daratan." Coba kita lihat ayatnya bersama-sama. Di Yunus pasal 1 ayat 9, sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Demikian firman Tuhan. Nah, tapi Tuhan ingin memberikan pelajaran ekstra buat Yunus. Pelajaran apa? Bahwasanya Allah bukan hanya menciptakan lautan dan daratan,
tapi Allah juga mengontrol segala yang Ia ciptakan. Di sini kita lihat bahwasanya ketika Yunus dilemparkan ke laut, Allah mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Disitulah satu pembelajaran besar bahwasanya Yunus harus sadar bahwasanya Allah bukan hanya menciptakan, tapi Allah juga mengontrol segala yang Ia ciptakan, termasuk ikan besar yang menelan Yunus. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini di Yunus pasal 2. Demikian tadi flashback daripada Yunus pasal 1 yang sudah kita bahas. Nah, Yunus pasal 2, saya akan bertanya sebelum masuk dalam Yunus pasal 2 ini. Setelah kita mendengar kisah Yunus di pasal 1, bahwasanya mungkin kita akan berpikir gini, apakah kisah Yunus ini memang kisah sejarah atau hanya sebuah ilustrasi atau hanya dongeng belaka? Mungkin ada orang yang berpandangan bahwasanya kitab Yunus ini hanya cerita dongeng. Karena dari sisi ceritanya agak misterius atau nggak masuk akal. Mungkin itu pemikiran mereka. Namun, saya mau menjelaskan dari beberapa sisi. Karena saya adalah seorang yang berpandangan bahwasanya kitab Yunus setelah saya baca berulang-ulang, kitab Yunus adalah kitab sejarah atau kisah yang nyata. Dari mana saya mempunyai bukti seperti itu? Yang pertama, saya punya buktinya, yaitu satu, Yunus pasal 1, Yunus pasal 2 itu, Yunus di pasal 1 dikatakan Yunus bin Amitai, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Artinya yang pertama, kitab Yunus ini bukan kitab dongeng belaka, atau bukan sebuah ilustrasi, atau bukan sebuah kisah sebuah kisah belaka, tapi ini adalah kisah sejarah yang nyata. Yang pertama dikatakan Yunus bin Amitai, karena kalau sebuah dongeng tidak akan dijelaskan latar belakang tokoh. Kalau sebuah ilustrasi tidak akan dijelaskan detail-detail tokohnya. Bahkan Yunus sendiri dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja. Disebutkan juga tentang Yunus di sana. Kita tahu bahwa kitab 2 Raja-Raja adalah kitab tentang sejarah daripada nabi-nabi. Nah, yang kedua, di Yunus pasal 1 juga dijelaskan bahwasanya, saya pernah menjelaskan waktu pas kemarin saya khotbah, kemegahan atau kebesaran satu negara atau satu bangsa pada saat itu disamakan dengan kebesaran Allah mereka atau dikaitkan dengan kebesaran Allahnya mereka. Bayangin Bapak Ibu, makanya masuk akal saya bilang seperti ini. Di Yunus pasal 1 yang pernah saya bawakan khotbah beberapa minggu lalu, kejadian ini terjadi di abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Saat itu bangsa Israel adalah bangsa yang sangat kecil, sedangkan bangsa Asyur, bangsa Niniwe adalah bangsa yang sangat besar. Bayangkan Bapak Ibu, mereka Allah yang bangsa Niniwe ini, mereka menyembah yang namanya dewa. Dewa apa yang mereka sembah? Dewa Dagon. Sedangkan bangsa Israel, bangsa yang kecil ini, menyembah Allah YHWH. Di anggapan bangsa yang besar ini, bangsa Asyur ini, bangsa Asyur menganggap Allah YHWH ini adalah dewa lokal, dewa yang kecil, kalah besar dengan dewa Dagon. Dewa Dagon adalah dewa yang berbentuknya seperti ikan. Kalau saya punya gambaran, saya sudah kirim, nanti Bapak Ibu boleh lihat gambarnya di layar Bapak Ibu. Gambar dewa Dagon adalah setengah manusia, setengah ikan. Bagian belakangnya berbentuk ikan. Jadi dewa Dagon adalah setengah manusia dan setengah ikan. Saya tekankan kembali lagi, dewa Dagon adalah dewa yang setengah manusia dan setengah ikan, atau dikatakan ikan yang besar atau ikan monster laut saat itu yang mereka sembah, bangsa Asyur sembah. Jadi sangat masuk akal bahwasanya Yunus atau kitab Yunus ini adalah kitab sejarah. Kenapa? Karena seorang teolog mengatakan seperti ini. Satu hal yang indah, satu hal yang luar biasa untuk menyelamatkan bangsa Niniwe, untuk membawa bangsa Niniwe percaya kepada Yesus. Ketika seorang penyembah atau bangsa yang menyembah dewa ikan atau dewa Dagon tadi, dewa ikan atau dewa Dagon tadi melihat seorang nabi keluar dari mulut ikan yang besar atau monster laut yang besar atau ikan yang besar tadi. Jadi ketika bangsa atau umat orang-orang Niniwe itu melihat atau percaya ada satu orang nabi yang keluar dari mulut ikan yang besar itu, maka mereka akan percaya, wow, siapa dia? Kok dia bisa mengalahkan dewa kita? Nah,
Makanya saya mau katakan, ketika bangsa Niniwe ini bertobat, Yunus atau kitab Yunus ini menjadi satu hal yang logis untuk kita percaya. Kenapa? Karena ternyata Tuhan punya caranya sendiri. Yaitu apa? Memakai ikan besar untuk membuat bangsa Niniwe bertobat juga. Nah, kita percaya dan kita mengaminkan bahwasanya kitab ini adalah kitab yang nyata atau kitab sejarah. Namun kita tidak tahu juga di mana ketika Yunus selesai dimakan ikan besar itu, ditelan selama 3 hari 3 malam, Yunus itu dilemparkan, dimuntahkan di daratan. Di Yunus pasal 2 itu dikatakan di situ Yunus dimuntahkan dari perut ikan. Yunus dimuntahkan dari perut ikan di sana. Nah, saya juga tidak tahu Yunus dimuntahkan di mana. Yunus dimuntahkan di pesisir Niniwe. Dia sudah sampai di Niniwe lalu dia memberitakan firman Tuhan, pesan Tuhan, dia menyampaikan pesan Tuhan. Atau Yunus justru dimuntahkan di Israel, dikembalikan di Israel. Tapi orang-orang Niniwe mendengar berita tentang itu dan mereka menjadi takut. Tapi yang pasti Yunus keluar hidup-hidup, membuktikan bahwa dewa Dagon yang mereka sembah kalah atau lebih kuat Yunus karena dia berhasil keluar dari mulut dewa Dagon. Nah, yang ketiga, pelayanan Yunus disebutkan di dalam kitab 2 Raja-Raja tadi saya katakan. Nah, dan Yesus juga menyebutkan tentang Yunus di mana? Di kitab Matius 12 ayat 40. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Yunus juga dikatakan di kitab Matius 12 ayat 40. Nah, jika kematian Yunus adalah sebuah hal historis, maka tidak berlebihan jika kita menganggap bahwa Yunus juga tokoh historis. Yunus adalah seorang sejarah. Yunus adalah kitab Yunus adalah sejarah. Nah, yang keempat, semua didasarkan daripada rasa percaya. Kalau kita percaya bahwasanya Allah berkuasa, kalau kita percaya bahwasanya Allah mampu mengontrol segala sesuatu, maka kita percaya Allah yang punya segala sesuatu, mampu mengontrol segala sesuatu, mampu mengambil semuanya segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka dari situ kita percaya Allah yang menciptakan tadi juga mengirimkan ikan besar untuk memakan Yunus. Allah juga yang membuat jalan sebuah kisah Yunus menjadi indah. Nah, akan tetapi sulit dijelaskan semuanya ini. Semua alasan tentang Yunus ini, kitab ini sejarah atau kitab sejarah atau bukan, sulit dijelaskan. Kenapa? Karena ada beberapa pandangan dari mungkin kaum ateis yang menolak tentang keberadaan Allah. Ketika mereka membaca kitab Yunus, mereka akan menolak. Kenapa? Wah, ini peranan Allahnya terlalu menonjol karena mereka tidak percaya tentang keberadaan Allah. Terus yang kedua, kaum naturalis. Mereka juga mungkin tidak akan percaya tentang kekuatan spiritual. Kenapa? Karena di dalam kitab Yunus begitu banyak catatan tentang Allah yang berkarya. Manusia bisa keluar dari ikan besar hidup-hidup. Itu satu hal spiritual yang luar biasa. Itu adalah sebuah keajaiban. Itu adalah sebuah mujizat yang luar biasa yang mungkin gak bisa orang pikirkan. Sebagai kaum naturalis, itu gak akan bisa berpikir. Secara logika mereka akan menolak. Mereka akan berpikir gak mungkin manusia bisa keluar hidup-hidup dari ikan, di dalam perut ikan. Nah, ketika kita berbicara sehebat apapun pada orang-orang seperti ini, kita punya argumen apapun, mereka gak akan pernah bisa terima. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya kasih sebuah ilustrasi Bapak Ibu buat kita semua. Ada seorang yang mungkin psikisnya terganggu, psikologinya terganggu. Ketika psikologinya terganggu, orang ini menganggap dia ini adalah orang mati. Dia ini adalah orang mati. Lalu saudara-saudaranya berkata seperti ini, kamu nggak mati, kamu itu masih hidup. Lalu dia dengan ngototnya dia bilang gini, saya ini mati, saya ini orang mati. Lalu keluarganya bilang gini, kamu itu nggak mati, kamu nggak percaya kalau misalkan kamu nggak mati, baik kita pergi ke dokter untuk membuktikan kamu mati atau nggak mati. Kenapa harus pergi ke dokter? Bapak Ibu, ketika orang mati atau tidak mati,
ketika mereka sakit lalu mereka mati di rumah sakit, dokter akan menunggu sampai beberapa jam lalu mengeluarkan surat rekomendasi bahwasanya mereka orang tersebut sudah mati. Jadi rumah sakit bisa mengeluarkan surat, mereka bisa mendeteksi orang ini mati atau tidak mati. Bahkan secara manusia biasa pun, kita orang-orang awam pun juga bisa mendetek orang ini mati atau tidak mati melalui denyut nadi, melalui orang ini masih punya gerak atau tidak, masih merespon atau tidak. Nah, orang yang gangguan ini dalam psikis atau psikologinya ini, nah, si orang ini tetap ngotot, saya ini orang mati. Akhirnya mereka pergi ke rumah sakit. Ketika mereka pergi ke rumah sakit, sampailah mereka di rumah sakit. Lalu dokter bilang gini, kamu itu nggak mati. Lalu si orang ini menjawab, saya ini orang mati, dok. Namanya orangnya sedang gangguan jiwa. Jadi dia tetap akan ngotot, saya ini orang mati. Lalu singkat cerita, dokter bilang gini, kalau orang mati itu tidak bisa mengeluarkan darah. Mau kita tes coba? Boleh? Dia bilang, diambillah darahnya si orang yang gangguan ini, diambil darahnya. Lalu dokter bilang, nih buktinya kamu keluar darah kan? Buktinya kamu keluar darah kan? Lalu si orang ini menjawab dan dia mengangguk-angguk. Dia bilang berkata, iya, saya percaya. Ternyata saya orang mati. Lalu si dokternya bingung, kenapa kok kamu masih menjawab kamu orang mati? Karena baru sampai detik ini saya baru percaya orang mati bisa mengeluarkan darah. Lalu si dokter dan keluarganya itu bingung harus menjelaskan apa lagi kepada dia. Karena dia sampai dengan cara apapun, dengan metode apapun untuk membuktikan dia orang hidup, itu nggak akan pernah bisa. Kenapa? Sama seperti halnya kita menjelaskan kepada orang yang nggak percaya tentang kitab Yunus ini kitab sejarah. Kita sudah buktikan dengan beberapa argumen tadi, kita buktikan dengan beberapa ayat, bahkan dengan beberapa pandangan Alkitab, bahwa kitab Yunus ini kitab sejarah. Tapi kalau seandainya orang naturalis atau orang ateis kita jelaskan kitab ini kitab sejarah, mereka tidak akan pernah bisa terima. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak mengerti keberadaan Allah. Yang pertama, karena mereka juga tidak mempunyai kekuatan spiritual. Mereka tidak percaya kepada hal-hal spiritual, hal-hal yang di luar logika. Jadi kalau kita orang-orang yang mampu menjelaskan hal ini kepada orang-orang yang seperti itu karena Roh Kudus, karena pimpinan Roh Kudus. Kalau bukan karena pimpinan Roh Kudus, kita nggak akan pernah mampu untuk menjelaskan kepada mereka. Kenapa? Karena argumen mereka, pemikiran mereka sudah tidak pernah bisa sejalan dengan pemikiran kita. Kenapa? Karena mereka sudah punya stepnya sendiri, mereka sudah punya titiknya sendiri, sehingga mereka tidak mau berubah, mereka tidak mau memiliki pandangan yang berbeda daripada logika mereka. Mereka mengandalkan logika, mereka mengandalkan kepintaran mereka. Jadi kita sudah memahami bahwasannya kitab Yunus ini adalah kitab sejarah. Jadi kalau kita untuk menjelaskan kepada orang-orang seperti itu, kita butuh hikmat daripada Roh Kudus. Lalu Bapak Ibu, kita akan masuk kepada pelajaran kita pada pagi hari ini di Yunus pasal 2. Apa yang kita bisa dapatkan daripada kisah Yunus di pasal 2? Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang ditanya, Pak, kitab Yunus ini menurut Bapak, ini hamba Tuhan yang ditanya. Kalau tadi ada ilustrasi, tapi ini hamba Tuhan yang ditanya. Menurut Bapak, kitab Yunus ini kitab sejarah atau bukan? Menurut dia kitab sejarah. Lalu dia bilang seperti ini. Lalu semua yang kitab itu Bapak percaya ya? Semua itu adalah sebuah kenyataan. Itu adalah penghilaman daripada Roh Kudus. Iya, saya percaya. Berarti benar dong Pak, kisah Yunus itu ada. Iya, ada. Si pendeta ini berkata seperti itu. Lalu orang kaum naturalis ini bertanya lagi kepada pendeta ini. Berarti Pak, benar dong Yunus dimakan ikan besar. Yunus keluar hidup-hidup dari mulut ikan besar itu. Lalu si pendeta mulai berpikir dan dia berkata pelan-pelan, iya betul, Yunus keluar dari mulut ikan besar. Yunus keluar dari mulut ikan besar itu hidup atau mati Pak? Si anak ini bertanya. Si pendeta itu berhenti menjawab, saya tidak tahu Yunus itu keluar dari mulut ikan itu hidup atau mati. Yunus keluar dari mulut ikan pasti hidup, tapi Yunus berada di dalam perut ikan itu hidup atau mati, si pendeta ini tidak tahu ketika ditanya seperti itu. Lalu si pendeta ini
membalikkan sebuah pertanyaan kepada si anak ini, dan dia bertanya kepada si anak ini, menurutmu ketika Yunus berada di dalam perut ikan, mati atau hidup? Lalu si anak ini menjawab, menurut saya mati, Pak. Kenapa kamu bilang mati? Ya karena nggak mungkin ada kehidupan di dalam perut ikan yang besar itu selama 3 hari 3 malam. Menurut Bapak apa jawabannya? Lalu si pendeta ini menjawab, baik, gini saja, nanti kalau saya sudah sampai surga, saya akan tanya sama Yunus, ketika Yunus ada di dalam perut itu, hidup atau mati? Yang sudah pasti ketika Yunus keluar dari mulut, dia hidup. Tapi yang kita mau tanya nanti, saya akan tanyakan sama Yunus, ketika saya ketemu Yunus di surga, Yunus itu ada di dalam perut ikan, hidup atau mati? Lalu si anak ini menjawab, bagaimana Pak jika Yunus ada di neraka? Lalu si pendeta ini menjawab dengan entengnya, dia bilang gini, kalau Yunus ada di neraka, ya kamu yang tanya. Paham Bapak Ibu? Jadi begini, bukan perdebatan tentang kitab Yunus ini, Yunus ada di dalam perut, mati atau hidup. Tapi kita percaya dan yakin bahwasanya firman Tuhan, iya dan amin untuk kita semua. Firman Tuhan mengajarkan tentang kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan tentang satu hal yang tidak pernah bisa kita pikirkan dan Allah mampu lakukan. Apa yang kita bisa dapatkan daripada Yunus, kitab Yunus pasal 2 ini? Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama saya mau ajarkan untuk kita semua. Orang yang melarikan diri dari Tuhan akan terpuruk. Yang pertama itu yang akan kita pelajari. Kenapa saya bilang seperti itu? Di Yunus pasal 1 ayat 3, Yunus 1 pasal 1 ayat 3 berkata seperti ini, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu dan berlayar bersama-sama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yang pertama, orang yang melarikan diri dari hadapan Tuhan, dia akan terpuruk. Yang pertama, ketika kita baca kitab Yunus pasal 1 ayat 3, dia lari pergi ke Yafo. Yafo adalah sebuah pelabuhan. Kita nggak tahu nih, ini Israel, ini Yafo, ini Tarsis, dan di sebelah sini Niniwe. Jadi berbanding terbalik ketika Yunus berangkat dari Israel menuju Tarsis dan melalui pelabuhan Yafo. Lalu di sini Niniwe. Harusnya Yunus pergi dari Israel menuju Niniwe, tapi Yunus pergi ke Tarsis dan dia pergi ke pelabuhan yang namanya Yafo. Kita nggak tahu Yafo ini adanya di atas atau di bawahnya Israel. Tapi kalau kita baca Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris, mentranslatekan seperti ini. He went down to Joppa. He went down to Joppa. Artinya Yunus turun ke Yafo. Yunus turun ke Yafo itu untuk menuju ke pelabuhan dan dia akan menuju ke Tarsis. Orang yang melarikan diri dari Tuhan, saya ingatkan sekali lagi, dia akan terpuruk. Yang pertama, ini saja sudah stepnya. Dari Israel, dia turun ke Yafo. Lalu dia naik kapal, dan dia turun lagi dari kapal. Dia turun lagi ke bagian kapal, bawah kapal, untuk tidur. Udah 2 kali turun. Dari Israel, turun ke Yafo. Dari Yafo, naik kapal, turun ke bagian bawah. Itu sudah 2 kali turun. Dan Yunus pasal 2 ayat 1. Yunus pasal 2 ayat 1. Dan berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan. Yunus pasal 2 ayat 1 berkata, Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan. Dari Israel menuju Yafo, turun. Dari Yafo turun lagi ke kapal bagian bawah. Dari kapal bagian bawah Tuhan kirim ikan dan dia masuk ke dalam perut ikan, lebih bawah daripada kapal. Orang yang melarikan diri pada Tuhan akan semakin terpuruk, akan semakin jatuh. Jatuh bukan hanya jatuh, tapi tenggelam. Orang yang melarikan diri daripada Tuhan, dia akan tenggelam. Sama seperti Yunus. Dia dari Israel menuju Yafo, Yafo lalu naik ke kapal dan dimakan ikan besar. Dan sampai dikatakan di sana, dia berada di dunia orang mati. Itu di Yunus pasal 2. Ada dikatakan di situ. Di Yunus pasal 2 ayat 2 katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Bayangkan.
Dari Yafo naik kapal ke bagian bawah, dari bagian bawah turun dimakan ikan besar, lalu berada di dunia orang mati. Orang yang melarikan diri dari hadapan Tuhan, dia akan semakin terpuruk, jatuh, bahkan tenggelam. Itu yang pertama yang kita belajar. Inilah yang akan terjadi ketika kita melarikan diri dari hadapan Allah. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, ketika kita mengandalkan jabatan, harta, kita akan terpuruk. Kenapa? Mungkin kita akan berpikir gini, ketika kita kaya, ketika kita punya jabatan, ketika kita punya harta, kita popularitas, kita punya segalanya, Allah dapat kita gantikan, Allah dapat kita singkirkan. Kita nggak perlu lagi Tuhan. Bahkan kepandaian kita punya, itu menggantikan posisi Allah di dalam hidup kita. Maka ketika itu terjadi, kita sudah lari dari panggilan Tuhan, maka hati-hati, kita akan jatuh terpuruk. Bahkan bukan hanya terpuruk, tapi tenggelam dan hilang, bahkan berada di dunia orang mati. Yang kedua, pelajaran yang kita dapat ambil daripada Yunus kisah pasal 1 dan ayat pasal 2 ini, yang pertama tadi, ketika orang yang hidup melarikan diri daripada Tuhan, dia akan terpuruk. Yang kedua, Tuhan izinkan keterpurukan atau masalah itu datang agar kita melihat siapa diri kita sebenarnya. Di Yunus pasal 1 ayat 3 dan 10, tadi dikatakan bahwasanya Yunus lari dari hadapan Tuhan. Nah, Yunus mungkin berpikir ketika dia lari dari hadapan Tuhan. Di pasal 10 kita baca terlebih dahulu, orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Nah, Yunus merasa jika dia melarikan diri dari hadapan Tuhan, dia akan hidupnya lebih baik. Dia akan berpikir bahwasanya hidupnya tanpa Tuhan, dia merasa lebih hebat dan kuat. Tapi di pasal 1 terbukti itu semua. Dia mampu lari dari Tuhan. Dari Israel dia turun ke Yafo, Tuhan tidak menghalangi. Dari Yafo dia di pelabuhan, dia naik kapal, Tuhan belum menghalangi. Tapi di pasal 1 mulai terjadi di ayat 4, Tuhan menurunkan angin ribut. Ketika dia menuju ke Tarsis, Tuhan memang benar, Tarsis adalah tempat di mana tidak pernah mendengarkan nama Allah YHWH. Tapi mungkin Yunus berpikir ketika dia sampai Tarsis, Tuhan tidak akan mengejarnya, Tuhan tidak akan menangkap dia, Tuhan tidak akan memanggil dia. Memang mungkin pikiran Yunus seperti itu. Pemikiran Yunus pandai, tapi Tuhan lebih pandai daripada pemikiran manusia. Kenapa? Sebelum dia sampai Tarsis, Tuhan sudah menangkap Yunus. Melalui apa? Melalui angin ribut, melalui badai, bahkan Yunus dimakan ikan besar. Yang aneh di sini ketika Yunus pasal 1 terjadi, yang pertama nih, ketika Tuhan izinkan keterpurukan, melihat siapa diri kita sebenarnya. Dari semua orang yang ada di kapal merasa takut ketika angin badai itu turun di laut. Tapi cuma satu, Yunus. Yunus nggak takut ketika ada badai datang, ketika ada angin datang begitu besar, ribut, menggombang-ambingkan kapal itu, bahkan sampai muatan semuanya dibuang. Bahkan Yunus gak merengek-rengek sama mereka ketika ditanya, "Apa yang harus aku perbuat kepadamu?" Yunus gak merengek seperti ini. "Jangan dong, jangan lemparkan aku ke laut. Harusnya sih kamu lemparin aku ke laut, tapi jangan. Karena aku masih punya keluarga di rumah. Aku masih punya anak, aku masih punya istri, aku masih punya ini dan itu." Yunus tidak merengek seperti itu. Yunus malah Yunus langsung bilang gini, "Lemparkan aku ke laut, maka badai dan angin itu akan reda." Bapak Ibu pernah gak merasakan badai? Pernah gak merasakan angin? Angin ribut. Kalau keluarga ribut mungkin saya pernah sering melihat. Kalau orang berantem juga mungkin saya pernah sering lihat. Tapi badai yang besar, pernah gak kita lihat? Saya pernah merasakan satu badai yang cukup besar ketika perjalanan waktu itu dari Kupang menuju Jakarta. Saat itu saya berada di Bandara Kupang pada pukul 5 sore. Saya akan take off terbang pukul 6. Lalu saya heran ketika saya membaca sebuah pengumuman di boarding, di ruang tunggu. Saya melihat semua pesawat delay. Saya waktu itu naik, saya naik pesawat Garuda. Pesawat yang lain delay semua. Pesawat yang lain delay. Lalu saya nggak tahu itu apa penyebabnya. Cuman
Saya yakin dan percaya pasti ada something. Pesawat ini sampai semuanya delay. Semuanya delay setengah jam sampai 1 jam. Lalu kita semua berpikir gini, waduh kalau sampai kita di Jakarta, perjalanan dari Kupang ke Jakarta itu kurang lebih 3-4 jam. Waduh kalau sampai delay itu lumayan lama nih kita nunggu di bandara. Kita bisa sampai malam, saat itu bisa sampai jam 11, jam 12 malam baru sampai di rumah. Mudah-mudahan tidak delay. Tapi puji Tuhan, Garuda tidak delay. Kita tetap terbang on time. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi dengan pesawat-pesawat lain yang delay. Lalu singkat cerita, kami berdoa bersama-sama sebelum kami terbang naik pesawat. Lalu kami masuk ke dalam pesawat dan pesawat terbang. Ketika pesawat terbang 2 jam pertama itu aman, tidak ada kendala apa-apa, tidak terjadi hal apapun. Lalu 2 jam dari 3 jam perjalanan kami, 3-4 jam menuju Jakarta, sudah masuk area, saya belum tahu di mana, tapi pesawat kami mengalami melewati satu badai yang besar. Bahkan pilot berkata seperti ini, silakan duduk kembali di kursi Anda, karena saat ini kita masuk dalam situasi atau badai, dan kita akan berusaha untuk kita bisa dapat melewati badai ini. Mereka akan terbang lebih tinggi, lalu kita semua diminta untuk berdoa. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi saat itu? Saya hanya bisa berdoa. Kenapa? Karena kabin yang di atas kepala saya itu semua sudah sampai, kami sudah seperti dibanting. Waduh, rasanya luar biasa. Itu badai yang saat itu kita lewatin. Gimana badai yang Yunus lewatin, yang Yunus alamin saat dia berada di laut. Yunus menjawab pun dengan santainya. Yunus menjawab pun dengan gampangnya. Dia bilang, lemparkan aku ke laut, maka badai akan menjadi reda. Saat situasi badai seperti itu, saya aja sampai takut sama Tuhan. Tapi Yunus terbalik. Ketika dia menghadapi badai seperti itu, dia disuruh berdoa, dia tidak berdoa. Di Yunus pasal 1, kita tidak menemukan Yunus pergi untuk berdoa. Bahkan ketika nakoda dan awak kapal berkata, Yunus kamu berdoa, tapi dia tidak mau berdoa. Yang saya mau ingatkan, lari dari hadapan Tuhan, awalnya hanya badai. Kini membuat Yunus semakin terpuruk. Kenapa? Karena dia berada di dalam perut ikan. Jadi yang saya mau tekankan di sini, kalau lari dari hadapan Tuhan bukan hanya badai, tapi akan ada hal lain yang lebih parah, hal lain yang akan lebih membuat hidup kita kacau. Sama seperti halnya Yunus. Ketika Yunus lari dari hadapan Tuhan, Yunus mengalami badai, lalu dia terpuruk, semakin terpuruk, dia harus berada di dalam perut ikan. Ada begitu banyak orang yang lari dari panggilan Tuhan, bahkan mengandalkan kepintaran, bahkan mengandalkan harta, bahkan mengandalkan kekuatannya untuk menunjukkan siapa diri dia. Papa saya dulu adalah orang yang hebat. Papa saya dulu adalah orang yang pintar. Papa saya dulu pintar dalam bubut, dalam membuat sesuatu dari mesin bubut. Dia orang yang pintar. Bahkan dia orang yang ibaratnya tidak mengenal Tuhan. Bahkan dia mengandalkan kekuatan dan kepintaran dia. Tapi satu hal yang saya percaya, satu hal yang saya dapat ambil dari kehidupan papa saya. Sebelum dia meninggal, saya sudah pernah ceritakan, dia mengenal Tuhan Yesus. Dia menerima dirinya dibaptis. Nah, satu hal yang saya ambil dari kisah hidup papa saya, dia bukan orang yang lemah, dia bukan orang yang bodoh, dia bukan orang yang tidak pandai. Dia mampu membuat sesuatu, dia bahkan bisa bekerja, dia bahkan bisa menghasilkan uang. Tapi satu hal yang saya tangkap dari kisah hidup papa saya, bahwa segala hal yang dapat diambil dari dalam hidup kita, baik itu harta, baik itu kepandaian, baik itu tatah ataupun jabatan, itu semua adalah satu yang fana, itu adalah satu hal yang kosong. Maka jangan letakkan hidup kita atas hal-hal ini. Sekali lagi saya tekankan, jangan meletakkan harga diri kita, jangan meletakkan hidup kita di atas hal-hal yang fana atau hal-hal yang kosong. Kegagalan dan keterpurukan Tuhan pakai untuk melihat siapa diri kita sebenarnya. Kegagalan dan keterpurukan mengambil semua hal itu untuk melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Siapa diri kita. Jadi Tuhan izinkan kegagalan dan keterpurukan. Tuhan pakai semuanya itu. Yang mungkin kita berpikir awalnya, kita ini
adalah orang yang baik, kita ini adalah orang yang pintar, kita ini adalah orang yang keren, kita ini adalah orang yang hebat karena saya punya segalanya. Yang mendefinisikan siapa diri kita, awalnya Tuhan ambil semua itu untuk melihat sesungguhnya siapa yang lebih besar, diri kita atau Tuhan yang lebih besar. Untuk itulah kita jangan letakkan diri kita dan harga diri kita dan hidup kita atas hal-hal yang fana. Yang ketiga, yang terakhir yang saya mau tekankan di sini, anugerah Allah adalah kehidupan yang digunakan untuk mengenali rencana Allah. Ada dua kata penting, sekali lagi saya tekankan, anugerah Allah adalah kehidupan yang digunakan untuk mengenali rencana Allah. Jadi ada dua kata penting, yaitu kehidupan dan rencana Allah. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Dia terpuruk ketika dia menghadapi badai, sudah keterpurukan yang pertama. Lalu keterpurukan yang kedua, dia berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Lalu dia berada di dunia orang mati. Nah, Yunus lari dari panggilan Tuhan, berada di perut ikan. Dan menurut saya ini tadi yang jadi perdebatan kita, menjadi perdebatan orang-orang. Menurut saya, selama Yunus berada di dalam perut ikan, Yunus mati selama 3 hari. Dan Yunus dibangkitkan kembali oleh Allah setelah Yunus keluar dari perut ikan. Loh, kamu dapat hal seperti itu dari mana? Kita baca sama-sama yuk. Di Yunus pasal 2 ayat 2b. Ayat 2b, dari tengah-tengah dunia orang mati. Ini menunjukkan ketika Yunus berada di dalam perut ikan, dia mati. Dari tengah-tengah dunia orang mati. Kata mati di situ adalah menggunakan kata bahasa Ibraninya Sheol. Sheol adalah kata yang digunakan untuk dunia orang mati. Jadi saya menganggap bahwasanya kesimpulan daripada saya yang saya dapatkan adalah Yunus berada di dalam perut ikan, dia mati. Dia mati. Terus juga ada lagi bukti yang lain, yaitu Yunus pasal 2 ayat 6. Yunus pasal 2 ayat 6. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ini adalah sebuah ungkapan bahwasanya Yunus memang mati. Lalu ada lagi di yang tadi saya katakan di Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini yang menekankan bahwasanya Yunus memang mati di dalam perut ikan. Kok bisa Yunus mati dalam perut ikan terus dia hidup lagi? Tadi saya katakan, kedaulatan Tuhan, anugerah Tuhan buat Yunus itu adalah kehidupan. Tapi saya mau tekankan makanya di poin 3, anugerah Allah adalah kehidupan yang digunakan untuk mengenali rencana Allah. Jadi, anugerah Allah untuk Yunus adalah kehidupan. Tapi bukan hanya kehidupan, tapi kehidupan yang dipakai untuk menggenapi rencana Allah. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwasanya kami belajar ketika kami melarikan diri daripada Tuhan, kami akan semakin terpuruk Tuhan. Dan Tuhan izinkan keterpurukan itu terjadi supaya kami mengenali siapa diri kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan adalah kehidupan untuk setiap kami. Dan kami percaya ketika Tuhan memberikan anugerah kehidupan pada kami, itu Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami keluar sebagai pemenang-pemenang Tuhan, anak-anak yang takut sama Tuhan, dan kami semakin belajar untuk mengenali panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Gembala dan Jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care di rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat tangan kita.
Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, amin.